Puji Tuhan, Jedija sudah sehat ya selama berapa minggu ini, batuk-batuk ya. Ya. Saudara terus menjaga kesehatan baik-baik. Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan ya. Saudara, hari-hari ini semakin banyak yang sakit. Kemarin saya dengar di Suara Surabaya, di Indonesia bertambah setiap hari 2.000 orang yang kena virus Omikron itu ya, yang baru ya. Ya, tugas kita berdoa dan berjaga-jaga. Nah, selebihnya pasrah sama Tuhan ya. Jangan sampai ketakutan menguasai kita. Yang mengerti katakan amin. Secangkir air putih atau segelas air mineral. Murah atau mahal? Murah. Sepele atau perkara besar? Sepele. Jemaat, kalau saya ke rumah jemaat minta air putih dikasih enggak? Atau jawab, minta, enggak ada, mahal air putih ini, beli sendiri Pak Modi. Enggak. Jemaat yang pernah berpuasa, yang pernah berolahraga, lari berkilo-kilo, haus. Jemaat, secangkir air itu berharga atau tidak? Berharga. Bertahun-tahun yang lalu, saya pikir yang menjadi saksi mata di sini Pak Simeon mungkin ya. Pak Simeon, saya pernah jalan kaki dari Bromo Arjuno itu, Surabaya, ke sepanjang tapi nggak kuat. Akhirnya berhenti di Medaeng, ya di rumahnya Koaan. Sekitar 2,5 jam jalan kaki sendirian, bukan rombongan, bukan gerak jalan Surabaya Mojokerto, bukan, sendirian mencoba ya. Ya. Kenapanya itu tanya Pak Simeon ya. Mencoba jalan kaki, haus 2,5 jam jalan kaki. Kita lihat firman Tuhan di dalam Injil Markus 9 ayat 41. Tuhan memperhatikan yang kecil, sama-sama katakan yang kecil. Tuhan memperhatikan yang sepele. Tuhan memperhatikan yang murah. Jemaat, jangan sepelekan yang kecil, yang sepele, yang murah. Injil Markus 9 ayat 41, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pastikan di sini kita semua adalah murid-murid Yesus. Yang murid-murid Yesus katakan amin. 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 Sesungguhnya, benar ini ya. Sungguh-sungguh ini, enggak main-main. Barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, ada kata penting di sini. Minum secangkir air, pengikut Kristus, dan upah. Perhatikan sama-sama tentang secangkir air, perhatikan sama-sama tentang pengikut Kristus, perhatikan sama-sama tentang upah. Jemaat, pastikan kita ikut Yesus, mengikut Kristus. Fokus kepada Yesus Kristus, supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran, ketakutan di hari-hari akhir zaman ini. Tidak dipusingkan dengan kesulitan, kesukaran, tidak dipusingkan dengan hal-hal yang belum kita raih, cita-cita yang belum kita capai, doa-doa yang belum kita dapatkan, jawaban doa yang belum kita dapatkan. Ada banyak hal, hutang-hutang yang belum kita bayar. Jangan sampai kita kehilangan fokus terhadap kehidupan ini. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ikut Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita berjalan, di mana Tuhan berjalan, kita ikut Tuhan Yesus Kristus.
Jadikan Tuhan Yesus gembala kita, pemimpin di depan kita. Kita yang ikut Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kebalik, Tuhan Yesus suruh ikut kita. Tuhan enggak mau ke sana, aku mau ke sini. Tuhan jangan ke sana, aku mau ke sini. Tuhan diperintah-perintah terus, Tuhan diatur-atur terus, Tuhan dimarah-marahi terus. Sampai-sampai masih ada kata-kata, wes enggak usah gereja-gerejaan, enggak usah pelayanan-pelayanan. Tuhan mengecewakan aku. Tuhan tidak menjawab doaku. Jemaat, perhatikan baik-baik. Kita tidak maha tahu, Tuhan yang maha tahu. Jemaat, jangan kecewa sama Tuhan ya. Jangan. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Katakan amin. Tuhan menjawab doa kita lebih banyak, lebih sempurna dari yang bisa kita pikirkan. Katakan amin. Jemaat, pengikut Yesus bisa mengalami kesulitan ekonomi. Yang mengerti katakan amin. Jemaat, yang mengikut Yesus apakah akan terus naik? Akan pasti 100% jadi kepala? Apakah pasti kaya raya? Pasti 100%? Jemaat, puji Tuhan. Tuhan yang punya sumber segala-galanya, sumber berkat. Tuhan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sumber kekayaan, amin. Tuhan sanggup mengangkat Daud, seorang gembala domba, cuma 2 atau 3 ekor menjadi raja. Wow, puji Tuhan. Tuhan sanggup memberikan hikmat kepada Salomo yang membuat seluruh raja di dunia ini datang ingin menyaksikan hikmat Salomo. Dari siapa hikmat itu? Dari Tuhan. Tuhan sumber hikmat, Tuhan sumber kekayaan, amin. Tapi apakah semua murid Tuhan Yesus, apakah semua orang Kristen Tuhan janjikan pasti semua kaya raya, semua jadi raja? Tidak, bukan. Para murid Yesus Kristus hidup menderita, mati menjadi martir. Kecewa? Oh tidak, suatu kebanggaan katanya. Para murid sepakat, itu kasih karunia, menderita karena kebenaran, menderita karena nama Yesus Kristus, itu kasih karunia, bangga. Seperti guru agung Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk orang-orang berdosa. Untuk semua orang berdosa. Yang mengerti katakan amin. Pengikut Yesus bisa mengalami kesulitan. Sampai-sampai membutuhkan secangkir air. Sampai-sampai ada orang yang memberikan secangkir air, segelas air mineral. Jemaat, perhatikan baik-baik. Ada upah dalam setiap perbuatan baik kita. Meskipun hanya secangkir air, segelas air. Tuhan tidak mau berhutang, jemaat. Tuhan sukanya memberi, jemaat. Tuhan memperhatikan apa yang kita lakukan, segala perbuatan baik kita. Jangan main-main, jangan sepelekan dengan perkataan perbuatan kita. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Ya, paling tidak masker ini mengingatkan kita ya. Apa yang kita tabur, kita tuai. Apa yang kita keluarkan, kita dapatkan sendiri. Apa yang kita lempar, kita dapatkan sendiri. Ya, kalau yang kita lempar bersih, yang kita rasakan, yang kita hirup bersih juga. Atau kata lainnya gini loh, kalau kita sudah sikat gigi, kumur dengan obat cairan kumur, harum, hidung kita menghirup harum. Kalau kita belum sikat gigi, bau. Yang kita keluarkan dari mulut kita bau. Yang kita hirup, yang masuk hidung kita bau. Yang kita tabur, kita tuai, gitu ya. Yuk, kita sama-sama semangat untuk melakukan yang baik. Karena yang kita tabur kebaikan yang kita tabur itu akan kita dapat sendiri, kita tuai sendiri. Kita tabur roti, kita tuai roti. Kita tabur batu, kita tuai batu. Kita tabur biji pepaya, kita tuai buah pepaya. Yang mengerti katakan amin. Perhatikan yang kita perkatakan, yang kita lakukan, itu akan kita tuai. Cinta kita seharusnya untuk Tuhan. Jangan untuk harta duniawi. Maksudnya begini jemaat,
Tadi di ayat tadi dikatakan ada kata pengikut Yesus, ada secangkir air. Seperti yang saya katakan bahwa pengikut Yesus bisa mengalami kesulitan ekonomi sampai-sampai membutuhkan secangkir air. Apakah ini membuat kita meninggalkan Yesus Kristus? Lebih baik ikut temanku yang tidak percaya Tuhan Yesus Kristus, dia kaya raya, dia konglomerat, dia bos, wes ikut dia aja lah. Jangan sampai loh. Jangan sampai harta dunia ini, kemewahan dunia membuat kita meninggalkan Yesus Kristus. Wah, rugi besar. Harta dunia, kemewahan dunia yang akan kita nikmati ini sementara, sama-sama katakan sementara. Tapi bersama Yesus Kristus selamat, kekal selama-lamanya, menikmati kerajaan surga yang mulia. Itu kekal selama-lamanya. Di dunia hanya sementara. Jangan sampai harta duniawi membuat kita meninggalkan Yesus Kristus. Ingat istri Lot dalam perjanjian lama. Menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Menjadi tugu peringatan. Sama-sama katakan tiang garam. Tiang garam. Cinta akan duniawi ini membuat kita kehilangan segala-galanya. Ya, keindahan, kemewahan Sodom dan Gomora membuat istri Lot menoleh ke belakang. Lo eman, sayang ya. Hartaku yang bernilai miliaran, triliunan mungkin. Lo harus ditinggal, harus dibakar. Waduh, pergi dengan baju di badan saja. Jemaat, apakah Tuhan tidak sanggup memberkati berlipat kali ganda, menggantikan yang hilang? Sanggup, sama-sama katakan sanggup. Sekali lagi, Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Jemaat yang merasa kehilangan hari-hari ini, yang kekurangan hari-hari ini, yang habis-habisan hari ini, yang mengalami kejatuhan sampai ke titik nol, jangan khawatir. Tuhan sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan saudara. Haleluya. Kita buktikan sama-sama bahwa kita lebih cinta Tuhan daripada yang lain. Sama-sama nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sama-sama. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Jemaat, kita nggak usah pura-pura. Sama-sama katakan jangan pura-pura. Di Alkitab ada ayat yang mengatakan ada orang miskin berpura-pura bergaya kaya. Ada orang kaya berpura-pura bergaya seperti orang miskin. Jadi hati-hati jangan sampai tertipu ya. Dan juga jangan sampai menghina orang miskin. Tuhan bisa mengangkat orang miskin menjadi kaya. Jemaat, jangan menghargai orang karena keadaan, karena apa yang dipakai, apa yang dia punya, apa yang dia pegang. Jangan, jemaat. Hargai orang karena dia ciptaan Tuhan. Katakan amin. Hargai orang karena dia ciptaan Tuhan. Hati-hati. Apa ini pengikut Yesus miskin ini? Apa ini orang Kristen miskin ini? Apa ini pendeta miskin ini? Naik bemo ini pelayanan. Seharusnya kan naik Mercy, gagah, dasian, jas-jasan. Ini pendeta apa ini? Bajunya jelek ini. Wah, ini tidak diberkati Tuhan ini. Ini tidak dipakai Tuhan. Hati-hati jemaat. Yang mengerti katakan amin.
Jangan. Siapa menghina orang miskin, dia menghina Tuhan. Siapa menghina orang miskin, dia menghina Tuhan. Hati-hati para pelayan Tuhan. Jangan iri terhadap keberhasilan pelayanan orang lain. Ini sempat dialami oleh para murid Tuhan Yesus. Ini bahaya. Fokus kepada Tuhan Yesus. Lakukan yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Hati-hati, keberhasilan ini bisa menjadi bumerang, bisa menjadi membahayakan kerohanian kita, membuat kita iri dengki, marah. Tuhan, kenapa pelayanannya dia, pelayanannya mereka, pelayanan kelompok lain, pelayanan organisasi lain, pelayanan gereja lain kok lebih berhasil daripada aku? Kenapa Tuhan? Hati-hati. Kenapa Bapak itu pekerjaannya lebih sukses? Kenapa Bapak itu kalau bekerja kok cepat menghasilkan kekayaan? Sedangkan aku Tuhan banting tulang, kerja pagi, siang, sore, malam. Kok sepertinya hasilnya sedikit sekali? Hati-hati, jangan fokus dengan uang, jangan fokus dengan kemewahan dunia ini. Fokuslah kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan. Katakan amin. Tugas kita bekerja, rajin, jujur, hidup takut akan Tuhan. Selebihnya serahkan sama Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua seizin Tuhan. Jemaat, ingat baik-baik, sehelai rambut jatuh kalau bukan seizin Tuhan tidak akan terjadi. Loh, sehelai rambut Tuhan perhitungkan, Tuhan hitung, Tuhan tahu. Secangkir air Tuhan tahu, Tuhan perhitungkan, ada upahnya. Tuhan maha besar, maha kuasa, amin, betul. Tapi Tuhan juga memperhatikan yang kecil, yang sepele, yang sepertinya tidak ada harganya. Jemaat, siapa yang mau beli sehelai rambut? Jemaat, siapa yang ketika nyapu rumah, ada rambut-rambutnya kan? Ibu-ibu yang rontok rambutnya, dihitung enggak? Sehari berapa helai rambut yang jatuh? Siapa yang menghitung berapa helai rambut jatuh setiap hari? Enggak ada. Oh, jemaat, sebaiknya rambut-rambut itu yang rontok dikumpulkan ya, dijual loh. Rambut itu kalau satu truk itu jadi uang loh. Nggak tahu di Indonesia, kalau di luar negeri itu jadi bahan kain atau apa gitu ya, campuran apa gitu ya. Atau dibuat rambut palsu. Mulai minggu depan kita sama-sama kumpulkan rambut-rambut yang rontok. Pelayanan kita bisa berhasil, tapi di waktu bersamaan ekonomi kita bisa bermasalah. Sekali lagi, jemaat, apakah kita khawatir? Apakah kita takut? Apakah kita kecewa sama Tuhan? Tidak. Kita melayani Tuhan, kita melakukan ini dan itu, kita menyenangkan Tuhan, bukan motivasi yang lain. Bukan untuk diberkati Tuhan, bukan untuk supaya Tuhan buat kita kaya. Tidak. Ya terima kasih kalau Tuhan berikan itu. Tapi itu bukan fokus kita. Fokus kita adalah Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebus hidup kita, yang sudah mengampuni segala dosa kita, yang sudah mengalahkan maut. Jemaat, kita orang yang paling berbahagia di dunia ini. Jemaat, masalah terbesar manusia adalah dosa, dan itu sudah beres dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketakutan terbesar manusia adalah maut, dan itu sudah beres dalam Tuhan Yesus Kristus. Terbukti dalam kubur yang kosong, dia bangkit mengalahkan maut. Apa yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan lagi, jemaat? Yang mengerti katakan amin. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri.
Jangan ada lagi yang minder ya jemaat ya. Aku orang miskin, aku tidak diperhatikan, aku tidak diperhitungkan, aku tidak dipedulikan. Jangan jemaat ya. Firman Tuhan jelas pagi ini. Alkitab mencatat secangkir air. Katakan amin. Alkitab mencatat sehelai rambut. Jemaat, kita berharga. Harga kita, nilai hidup kita seharga nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Emas tetap emas. Emas saya taruh di tong sampah. Namanya tetap emas. Tidak berubah. Emas saya taruh di kumpulan tumpukan sampah. Di belakang panti asuhan itu. Tetap emas. Emas saya taruh di kandang domba. Tetap emas. Jemaat, jangan minder sekali lagi. Saudara dan saya sangat berharga di mata Tuhan. Emas naik becak, tetap emas. Emas naik sepeda ontel, tetap emas. Katakan amin. Sampah naik Mercy, tetap sampah. Katakan amin. Opel naik pesawat, tetap Opel. Katakan amin. Haleluya. Emas pakai sandal jepit, tetap emas. Katakan amin. Haleluya. Emas pekerjaannya pemulung, tetap emas. Emas pegangnya sapu, tukang sapu jalanan, tetap emas. Jemaat, pengikut Yesus, orang Kristen, hamba Tuhan, apapun pekerjaannya, dimanapun berada, dia tetap anak Tuhan. Dia tetap dicintai Tuhan. Dia tetap anak kerajaan surga. Dia tetap anak Allah yang maha tinggi. Katakan amin. Haleluya. 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 Yuk sama-sama kita angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bangga menjadi pengikut Yesus. Oh, haleluya. Semua yang kami lakukan tidak akan pernah kehilangan upah. Tuhan, Engkau sumber berkat kami. Haleluya. Engkau sudah menyediakan semua yang terbaik bagi kami. Mungkin sementara ini kami sepertinya kok tidak diperhitungkan. Tidak ada upah sepertinya. Kok sepertinya tidak ada berkat khusus Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu yang terbaik untuk kapan kami menerima itu semua. Oh haleluya. Tuhan punya rencana khusus setiap masing-masing kami. Kami tidak mau membeda-bedakan. Kami tidak mau membanding-bandingkan. Kami hanya mau bersyukur sama Tuhan yang sudah sangat baik sama kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih jemaat. Terus pulang. Terus lanjutkan segala aktivitasmu dengan terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Para malaikat di surga menjaga melindungimu. Haleluya. Terima kasih apa yang kamu kerjakan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Nikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita surgawi melimpah dalam kehidupan kita semua. Wow. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin.